Investigasi Kompas bekerja sama dengan World Animal Protection, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies mengungkap kemunculan bakteri kebal antibiotik pada rantai pangan ayam broiler. Penelusuran Kompas di sejumlah peternakan ayam broiler di Jawa Barat sepanjang bulan Mei hingga awal Juni 2021 menemukan peternak terbiasa menggunakan antibiotik dalam jumlah besar dan tidak tepat. Peternak juga menggunakan antibiotik saat ayam dalam kondisi sehat. Jumat 28 Mei 2021 pagi, Kompas sempat mengamati langsung pemberian antibiotik oleh UD, pemilik peternakan di Bandung, Jawa Barat. Seberapa penting sih Pak pencegahan buat penyakit ya, buat ayam broiler itu Pak, kalau di awal-awal itu? Ya itu kunci utama sebetulnya. Kunci utama ya? Kunci utama itu kan, kalau misalkan ayam kecil udah sakit, ya kedepannya gimana gitu kan. Lebih parah lagi gitu kan. Jadi intinya pencegahan itu ya lebih baik daripada pengobatan. Ada dua metode memberikan antibiotik yang dilakukan UD. Pertama dengan menuangkan 16 ml obat Betril yang mengandung antibiotik enrofloxacin pada sebuah ember yang berisi 30 liter air. Air dalam ember tersebut kemudian dibagi secara merata pada belasan tempat minum ayam portabel. Yang kedua, dengan cara mencampurkan 16 ml antibiotik dan air ke dalam sebuah gayung. Air bercampur antibiotik tersebut kemudian dituangkan ke dalam 18 tempat minum ayam permanen yang tersebar di dalam kandangnya. Temuan bakteri kebal antibiotik dalam rantai pangan ayam broiler ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan, mengingat daging ayam adalah sumber utama protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Selama puluhan tahun ya kita terbiasa dengan penggunaan antibiotik pemacu pertumbuhan itu. Dan itu praktek yang menguntungkan sebetulnya dari sisi ekonomi, karena sudah dipelajari bagaimana pertumbuhan karkas gitu ya menjadi lebih besar gitu. Meskipun itu juga bukan hanya sekaligus dipakai untuk memacu pertumbuhan, tetapi juga untuk pencegahan penyakit sebetulnya. Kemudian menimbulkan bakteri-bakteri yang gen-gennya kemudian berubah, yang menjadi resisten terhadap antibiotik. Jadi sebenarnya dulu antibiotik itu kan dianggap penolong ya, tapi sekarang ini ya kita tidak bisa lagi pakai pakem itu gitu, bahwa sekarang ini kalau sesuatu sudah dianggap resisten itu akan membahayakan. Ya, kalau sudah dimakan, daging ayam dimakan berisi bakteri patogen, dia tidak mati karena pemanasan, kemudian terbawa ke tubuh manusia, kemudian pada waktu diberi antibiotik oleh dokter nggak bekerja antibiotik itu ya, seperti dia bilang di ruang operasi itu coba lihat banyak sekali katanya bekas-bekas operasi yang kemudian nggak bisa sembuh karena antibiotiknya nggak berhasil. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Muhammad Munawwaroh mengakui pemberian antibiotik kepada hewan ternak yang tidak sakit bisa menyebabkan munculnya bakteri resisten. TOC itu datang kan biasanya seperti informasinya tadi kan langsung dikasih antibiotik nih 3 hari. Nah itu tidak boleh. TOC itu datang bisa dikasih paling untuk menambah energi, dikasih air gula misalnya. Karena kan itu tidak sakit, hewan tidak sakit. Nggak sakit minum antibiotik. Untuk apa? Ya, sehingga malah kemungkinan bisa terjadi resistensi. Namun, tak semua peternak ayam menggunakan antibiotik. Beberapa peternak di lapangan yang ditemui Kompas sudah paham mengenai penggunaan antibiotik pada ternak ayam. Kalau memang ya ayam tidak perlu antibiotik ya nggak usah gitu. Jadi dalam keadaan sehat mah nggak usah dikasih antibiotik. Iya kan kadang-kadang kita suka kan orang tidak banyak tahu mana antibiotik mana vitamin. Simak liputan investigasi bakteri kebal antibiotik di daging ayam broiler. Selengkapnya hanya di harian Kompas dan laman kompas.id.